Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita maghrib ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir. Kita masuk maghrib ini di ayat Al-Baqarah ayat 67. Minggu lalu kita membahas Al-Baqarah ayat 66. Ya, 66 ya. Malam ini kita membahas ayat 67 dan kita kalau bisa sanggup kita 68, 2 ayat. Kita bacakan dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Ini ayat kita, 2 ayat. Kalau nanti bisa kita tambahkan 1 ayat lagi. Bapak Ibu, untuk memahami ayat ini agar kita bisa paham secara globalnya, mari kita terjemahkan dulu ayat ini, kata per katanya. Wa dan idqala, ingatlah ketika Musa berkata. Itu dalam Quran disebut dengan zorful zaman dan zorful makan. Huruf ini banyak sekali dalam Quran, kata-kata alif dan dal itu menandakan zorful zaman dan makan. Maksudnya adalah kata yang menandai tempat dan waktu. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu dalam Quran kata banyak sekali, wa id ja'alna wa macam-macam, berarti itu menandakan tempat dan waktu. Jadi suatu waktu Musa berkata kepada kaumnya, di qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hai kaumku, inna sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi. Sapi ini karena tidak pakai alif lam, maka dia tidak ditentukan jenis sapinya. Sapi apa saja terserah. Ya.
hanya saja sapi betina, tapi bagaimana bentuknya, bagaimana besar badannya terserah. Makanya dia tidak pakai alif lam, Baqarah. Beda kalau pakai alif lam, Al-Baqarah. Ya. Beda antara alif lam dan tidak pakai alif lam. Quran dengan Al-Quran, nah itu beda. Kalau Quran pakai alif lam, enggak kan? Itu tidak ditentukan Quran yang mana. Tolong berikan saya Quran. Oh yang mana? Terserah. Sampulnya apa saja terserah. Mau yang mana? Tapi kalau saya berkata, tolong berikan saya Al-Quran, berarti sudah jelas yang saya minta. Quran yang mana? Oh, Quran yang di situ, yang sampulnya warna kuning. Ya. Kitabun dengan Al-Kitabu itu beda. Jadi fungsi alif lam dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa kita itu definitif. The itu book dan the book beda tak? Beda. Kalau the book, bukunya sudah jelas. Kalau book, buku mana saja. Itu fungsi alif lam dalam bahasa. Kita lihat. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Musa kepada Bani Israel, hai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih bakar tanpa alif lam. Artinya, sembelihlah hewan, sembelihlah sapi betina. Tidak ditentukan kriterianya oleh Allah. Jadi mestinya mereka sembelih saja sapi betina, selesai masalah. Tapi kan mereka bertanya nanti, ya, apa warnanya, ba'a bantuannya, ba'a unguannya, macam-macam. Sebenarnya Allah memberikan kemudahan dengan menyatakan sembelih bakar, sembelih sapi betina, terserah kalian mau yang bagaimana, mau yang cacat juga boleh, mau yang penting sapi jenisnya betina. Mana betina? Karena ada tak marbutah bakar. Kemudian mereka bertanya, kalau mereka bertanya, atataziruna huzwa, hai Musa, apakah engkau dan Tuhanmu akan menjadikan kami bahan olok-olok? Ini kalimat tidak pantas untuk diucapkan kepada Nabi dan kepada Allah, ya. Tapi diucapkan juga oleh mereka. Hai Musa, apakah kamu dan Tuhanmu akan menjadikan kami bahan olok-olok karena menyembelih sapi betina? Kenapa jadi bahan olok-olok? Karena dulu mereka menyembah sapi, ya. Sekarang menyembelih sapi. Nah, diketawakan kami sama orang. Ini kami menyembelih yang dulu kami sembah. Ya kan? Jadi mereka merasa ini kamu mengolok-olok kami ini. Musa menjawab, A'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah. Kata billah itu artinya dengan Allah. Kita selama ini sering menerjemahkan kepada Allah, ya kan? Padahal kalimatnya a'udzu billah. Ba itu dengan. Kalau kepada itu ila. Jadi sebenarnya terjemahannya salah. Berbakti kepada orang tua namanya bil walidain, dengan orang tua, bukan kepada ya. Jadi kalimat sebenarnya adalah a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Artinya berlindung dengan, karena kata dengan itu menandakan kita dekat dengan Allah. Dengan
Aku berlindung dengan Allah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah, yang maksud ini dengan Allah jadi aku berlindung menggunakan kekuatan Allah. Ya. Aku termasuk orang-orang yang jahil yang bodoh. Terjemahan selanjutnya ayat 28, qalu, mereka bertanya, ud'u lana rabbaka, hai Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma'i, agar Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami sapi yang betina yang bagaimana. Qala, Musa menjawab, innahu, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun la faribun wa la bik. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi yang faribun. La faribun artinya tidak apa di sini, tidak tua, wala bik, dan tidak muda. Apa ukuran tua muda itu? Apa ukuran tua muda? Baik Bu? Keriput? Nah, nanti kita jelaskan tafsirnya. Awalan baina dzalik, tidak tua, tidak muda, tapi tengah-tengah antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ini terjemahan dari dua ayat tadi. Ya saya. Baik, kita sekarang masuk kepada tafsir. Tafsir adalah pemahaman yang lebih dalam dari ayat ini berdasarkan analisa dari ulama. Ayat ini dimulai dengan huruf wa dan, ya. Berarti ayat ini masih punya terkait dengan kejadian-kejadian sebelum, dengan ayat dan kejadian sebelum. Jadi kita sudah terangkan bahwasanya kejadian ini ketika mereka dengan Nabi Musa. Minggu lalu kita terangkan bahwasanya kejadian ini terkait dengan seorang kaya di Bani Israil. Jadi ada orang kaya yang bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, istrinya tidak ada, anaknya tidak ada. Orang kaya, kemana lagi pergi hartanya? Ya. Ini dalam Quran disebut dengan al-kalalah. Halal. Jadi orang yang posisinya seperti ini, kaya, bapak tidak ada, ibu tidak ada, istri tidak ada, atau kalau istri, kalau dia perempuan, suami tidak ada, anak tidak ada, dia disebut dengan kalal. Dalam Quran sudah dijelaskan kalalah itu bagaimana pembagian hartanya. Kalau bapak ibu ingin tahu, maka silakan nanti dipelajari Quran surat An-Nisa ayat 176. Itu berbicara tentang kalal, orang-orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Kemana begitu? Bebas dah. Kemana ini dijelaskan di kala lain. Kalau dia punya saudari perempuan, setengah hartanya untuk saudari perempuan. Kalau dia punya saudara laki-laki, semua hartanya untuk saudara laki-laki. Kalau saudari perempuan satu, saudara laki-laki satu, nanti ada lagi pembagian. Kalau saudari perempuannya banyak, ada lagi pembagian. Itu namanya kalalah. Lebih lanjut silakan dibaca di Quran surat An-Nisa ayat 170. Nah, itu ketika Quran turun. Kejadian ini sebelum Quran turun, sehingga orang yang sendiri hidupnya, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada pasangan, tidak ada anak, itu belum diatur oleh syariat.
sehingga dia berhak membuat wasiat. Apa yang diwasiatkannya? Semua hartanya diserahkan kepada keponakannya. Dia punya keponakan yang miskin, maka dia berwasiat, kalau aku meninggal, semua harta yang banyak ini aku serahkan kepada keponakan. Tapi masalahnya dia tidak meninggal lama wafatnya. Keponakan ini sudah menunggu lama, ya. Kapanlah mama saya ini meninggal? Mungkin setiap sholat berdoa terus, ya Allah, ya, cepatlah ajal ini, kan? Nah, karena itu yang terjadi pada zaman Nabi Isa ini. Kemudian ditolonglah mama ini oleh keponakan ini, ditolong oleh keponakan. Apa ditolong? Meninggalnya ditolong. Meninggalnya ditolong itu dengan cara dibunuh. Nah, di dalam syariat, baik syariat Nabi Muhammad, syariat para nabi sebelumnya, ada dua yang membatalkan hak waris. Pertama, kafir, batal. Anak kandung kita, anak satu-satunya, tidak ada lagi tunggal beda. Tapi kalau dia kafir, beda agama, batal, haram, tidak boleh lagi. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan membatalkan hak waris di anak kandung kita. Nauzubillah. Ya, sekarang banyak terjadi di TV. Seorang anak membunuh orang tuanya agar dapat warisan, ya kan? Atau membunuh yang lain agar dapat warisan, itu batal. Melalui hadis sahih dari Rasulullah, al-qatil la yarith. Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Al-kafir la yarith. Orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan. Ini dua pembatal warisan. Jadi keponakan yang menolong ini batal. Karena dia takut, dia ingin mamanya cepat mati, dia ditolong agar jangan sampai batal warisan ini. Dia melakukan pembunuhan secara menyembunyi. Dia masukkan ke dalam karung mamanya ini, dia buang ke kampung sebelah. Dia buang ke kampung sebelah, lalu dia menangis-nangis. Mama saya sudah meninggal, menangis. Pada tempatnya tenang. Akhirnya hebohlah orang, heboh. Bertengkarlah kampung sini dengan kampung sebelah tempat penemuan jenazah itu. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ingat, ini kejadian zaman Nabi Musa. Di mana zaman Nabi Musa itu 3000 tahun yang lalu. Sekarang ini tahun 2024. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa itu 1000-an tahun lebih. Jadi sekitar 3000 tahun yang lebih, 3000 tahun yang lebih. Lama lah itu. 3000 kali rayung, 3000. Lama sekali itu, kan? Lama. Zaman Indonesia ini baru merdeka, belum sampai 100 tahun. Udah lama sekali seperti ini. Ini 3000 tahun yang lalu. Jadi kejadian dulu tidak ada polisi, tidak ada CCTV, ya, tidak ada kamera, tidak ada viral, tidak ada hakim, di mana orang masih sangat konvensional. Tidak ada DNA. Sekarang bisa ada meninggal di situ di laut, orang meninggal dibuang mayatnya ke laut, bisa dicari pembunuh. Orang meninggal ditanam di mana? Dalam rumah diberikan dicor, bisa ketemu sama polisi. Bisa. Kan masalah ketemu itu gampang, cuma mau enggak polisi kan gitu. Tergantung apa niatnya. Niatnya tergantung bukti, ya. Ya begitu saja. Jadi bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi tidak mau. Ya. Apalagi cuma kehilangan motor, mudah, ya.
Udah. Cuman masalahnya upetinya hampir sama dengan jumlah motornya, ya. Biar ada yang akan sampai sama lu rupanya sama argumen. Nah, ini saya kejadian nyata. Saya di Palembang itu sudah hilang motor, tapi upetinya hampir sama dengan harga motornya. Apa juga? Terserah, ikhlaskan saja. Ya. Jadi zaman sekarang itu tidak sama dengan zaman dulu. Zaman sekarang ada sidik jari, ada DNA macam-macam. Zaman dulu tidak ada. 3000 tahun yang lalu orang buta, sehingga pecahlah saling tuduh sudah saling berkelahi, maka Bani Israel pecah. Maka apa kata orang-orang tua Bani Israel? Kalau begitu kita menghadap Nabi Musa. Maka menghadaplah kepada Nabi Musa, minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memecahkan kasus ini. Bagi Allah itu mudah tak? Mudah. Bagaimana cara memecahkannya? Inilah ayat kita ini. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata li qaumi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkanmu menyembelih sapi betina. Mulai orang Bani Israil, kami kan minta dipecahkan siapa pembunuhnya. Kenapa kok kami disuruh menyembelih sapi? Itu kenapa Bani Israil itu bertanya-tanya. Hai Musa, kami meminta agar Tuhanmu memecahkan siapa pembunuhnya, bukan suruh kami menyembelih sapi. Gitu. Jadi ternyata Bani Israil ini berburuk sangka kepada. Kadang-kadang Allah membukakan aib, membukakan suatu rahasia dengan cara. Ini caranya adalah dengan menyuruh Bani Israil menyembelih sapi. Ya'murukum, hai kaumku, kalau engkau ingin Allah memecahkan kasus ini, maka Allah memerintahkanmu untuk menyembelih sapi betina. Memerintahkan, ya'murukum, al-amr, perintah. Apa itu perintah? Perintah itu adalah lawan dari doa. Jadi lawan doa itu perintah, bukan larangan. Kenapa? Karena perintah itu adalah permintaan dari atas ke bawah. Kalau doa, permintaan dari bawah ke berbeda. Itu bedanya doa dengan perintah. Kalau perintah, permintaan dari atas ke bawah. Judulnya permintaan, tapi perintah karena dia dari atas ke bawah, dari komandan ke prajurit. Misalnya ini di batalion, sini kau. Apa jawab komandan? Apa jawab prajuritnya? Tunggu dulu, ada begitu? Sini kau, apa katanya? Siap laksanakan. Tolong kau beli sate di pasar Setiba. Apa katanya? Minta tolong. Tapi perintahnya, karena komandan ke. Apa kira-kira jawab prajuritnya? Siap laksanakan. Mungkin prajuritnya bertanya, kenapa di pasar Alai saja komandan? Dengan tolong kau beli sate di pasar Setiba. Maaf komandan, kenapa di pasar Alai saja? Ya kan? Apa yang terjadi kira-kira begitu? Ada lapang, tak berani. Jadi perintah itu tidak boleh dipertanyakan. Itu perintah komandan kepada prajurit. Ini perintah Allah kepada kita. Sholat
apalagi puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, ya kan? Itu perintah-perintah. Tidak boleh dipertanyakan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa tidak 1 rakaat saja kan? Ya kan begitu. Kenapa sholat subuh jam 5? Kenapa tidak jam 6 saja? Karena itu perintah. Perintah itu wajib dilaksanakan. Yang kedua, perintah itu membutuhkan cepat dilaksanakan. Nah, itu perintah. Jadi selain wajib dilaksanakan, cepat dilaksanakan. Kecuali ada waktunya. Prajurit, sini, tolong beli sate di pasar Seteba besok. Berarti besok ya. Tapi kalau tolong beli sate di pasar Seteba, kapan itu? Cepat dilaksanakan. Jadi kalau perintah itu tidak ada membicarakan waktunya, berarti itu membutuhkan segera dilaksanakan. Itu perintah. Beda dengan doa. Doa itu permintaan dari bawah ke atas. Kalau permintaan dari bawah ke atas bisa terkabul? Bisa terkabul, bisa tidak. Kalau permintaan dari bawah ke atas itu apa? Perlu apa namanya ini? Mujamalah. Contohnya apa mujamalah itu? Ada mahasiswa saya izin tidak masuk kuliah, pulang kampung. Dari mana itu permintaan, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dia masuk ke ruangan saya, dia berkata begini, Pak, gini Pak, di rumah kan ada sawah 5 petak Pak. Alhamdulillah sawah kami ini dirawat oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah sawah ini subur Pak. Apa mau kamu? Saya mau izin. Karena ibu sakit, jadi tidak bisa merawat sawah. Tapi ada pembukaannya. Ada pembukaan. Tidak bisa untuk perintah. Kalau perintah langsung tutup baik. Dirikan sholat, sebeli sapi langsung. Kalau doa itu ada mukadimah hamdan wa syukran lillah salatan wa salam. Kan begitu. Dipuji-puji dulu ya, Bapak gagal, Bapak harum kan, Bapak bagus. Dipuji-puji dulu baru kan logis agama. Karena dia doa permintaan dari bawah kan. Tidak bisa Assalamualaikum masuk Allah saya minta. Dipuji dulu, ada pembukaannya, zikir dulu. Astagfirullah, subhanallah, zikir, ada pembukaan dulu. Karena dia permintaan dari bawah ke atas. Beda dengan perintah dari atas ke bawah. Nah,